يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan kembali mengisi waktu di hari yang terbaik di dalam keyakinan kita selaku muslim dan muslimah, yaitu hari Jumat, hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Di waktu sore yang mana di dalamnya ada tempat-tempat mustajab dakwah atau doa yang dikabulkan, maka tentunya kita berharap kepada Allah semoga apa yang akan kita pelajari menjadi ladang pahala yang besar dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak. Allahumma amin. Dan lebih khususnya pada kesempatan sore hari ini, sesuai jadwal kita akan belajar terkait dengan sirah atau kisah-kisah yang bermanfaat yang memutari dari kehidupan para orang-orang yang soleh, lebih khususnya yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu kita ambil seputar turunnya Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini memang Allah turunkan di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah. Jadi memang ini turun di kota Mekah. Masih di awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi perhatian bahwa saat itu bisa dikatakan musuh atau rintangan dakwah itu ada dari dua kubu besar. Yang pertama dari musyrik Quraisy, musyrik Quraisy, dan yang kedua dari Yahudi Yasrib atau Yahudi Madinah. Jadi dua kelompok yang mengawali permusuhan terhadap dakwah Nabi kita, ini dua kelompok besar ini. Yang mana pada hakikatnya punya satu kemiripan dan satu perbedaan. Kita sebutkan, kalau orang musyrik itu ridho atau rela Nabi Muhammad adalah Rasul, tapi mereka tidak rela menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Ini keyakinannya orang Quraisy. Mereka rela kalau Muhammad masih dari kalangannya, dari satu sukunya, yaitu suku Quraisy, itu menjadi utusan Allah, mereka senang-senang aja. Bahkan bisa meningkatkan pamor mereka. Tapi mereka tidak rela dakwahnya Nabi yang menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Itu yang gak relanya. Kalau orang Yahudi, mereka ridho dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak rela Nabi terakhir orang Arab. Ini, kalau orang Yahudi, mereka ridho dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi juga nggak suka Tuhan itu banyak, apalagi dalam bentuk berhala. Mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka tidak rela, tidak terima, ternyata Nabi terakhir adalah orang Arab, bukan dari Bani Israel.
bukan dari kalangan Yahudi. Maka kalau kita mau kupas habis ini, semua musuh-musuh dakwah, semua musuh-musuh Islam tidak bakal lepas dari poin ini. Ya. Yang pertama, bisa jadi mereka tidak rela Allah dijadikan satu-satunya sesembahan. Contohnya siapa? Contohnya orang-orang musyrik, kemudian orang-orang Nasoro, ya, orang-orang keyakinan yang lain. Keyakinan lain. Ya, mereka nggak mau. Ya, persis sama dengan orang musyrik Quraisy. Ada pula orang-orang seperti hanya orang-orang liberal. Orang-orang liberal mereka tidak ridho kalau Nabi Muhammad saja yang dijadikan panduan untuk sekarang. Karena masih ada nabi-nabi yang lain. Masih ada Nabi Isa, masih ada Nabi Musa, masih ada Nabi Nuh, dan seterusnya. Makanya orang liberal bilangnya Islam itu agama benar, tapi bukan satu-satunya yang benar. Semua agama benar, semua agama punya surga. Makanya Islam punya surga, agama yang lain juga punya surga. Ini mirip. Ya. Jadi tidak menerima Nabi kita satu-satunya percontohan atau satu-satunya qudwah. Nah, kembali ke fokus kita, yaitu Quran surat Al-Kahfi. Al-Kahfi kalau boleh lihat terjemahannya apa artinya Al-Kahfi itu? Oh, Mas Luhur. Goa, betul. Kahfun itu goa. Goa fungsinya dari orang dulu itu untuk apa goanya itu? Fungsi goa untuk apa? Perlindungan diri atau defend. Itu fungsi goa versi orang dulu. Iya apa enggak? Untuk perlindungan diri. Ternyata Quran surat Al-Kahfi itu juga isinya untuk perlindungan diri. Contohnya ya, defend dari apa saja? Ya, pertama dari harta. Nanti ada kisahnya dua pemilik kebun. Kemudian yang kedua dari fitnah ilmu. Nantinya diprakarsai oleh Dajjal. Kemudian fitnah agama. Diprakarsai oleh pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian yang keempat, fitnah kuasa. Nanti diberikan contoh, yaitu potret Dzulqarnain. Kemudian yang mengawali ini semua yaitu meragukan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih perlindungan kita yang ada di dalam Quran surat Al-Kahfi itu ada 4 perkara ini. Ya, ujian dari harta, ujian ilmu, ujian agama, ujian kekuasaan. Nah, tapi sebelumnya semuanya diawali dengan meragukan kenabian Muhammad. Siapa yang meragukan? Gara-gara ini. Orang Yahudi memprovokasi orang-orang musyrik Quraisy supaya menanyakan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab saat itu. Orang Arab itu orang-orang yang tidak diturunkan Alkitab, tidak punya Taurat, tidak punya Injil. Dari kisah-kisah itu orang Arab blank, bianget. Ya, maka ketika Nabi Muhammad membawa Al-Quran, salah satu cemoohannya orang-orang musyrik apa? Muhammad membawa dongeng. Ya, karena memang tidak pernah mereka ketahui. Karenanya Rasulullah SAW diragukan kenabiannya, sampai kenapa kok milih Nabi, Allah itu memilih utusan harus dari orang Arab.
Nah ini ya, kita akan masuk, kita hapus ya ini ya. Yang udah nulis alhamdulillah, yang belum nulis ya jepret wae lah. Nanti minta Mas ini ya, buka videonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, beliau bersabda 4 amalan jahiliyah. Min ummati, dari umatku, berarti kaum muslimin mesti melakukannya. Meskipun nggak semuanya, sebagian pasti melakukannya. La yatrukunahunna, dari mereka susah sekali meninggalkan. Apa saja itu? Yang pertama, al-fahru bil ahsab, sombong, nasab. Yang kedua, at-ta'nu fin ansab, mencela nasab. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nau'i kada, masalah hujan. Ya, nantinya dengan salah satu bintang kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat adalah an-niyahah. Niyahah. Ya, kita terangkan dari poin yang keempat aja. Atau mulai dari yang pertama ya, nggak apa-apa ya. 4 amalan ini pasti mengitari umatnya Nabi Muhammad. Semenjak beliau ada, kalau beliau ada gampang beliau luruskan. Kalau beliau sudah nggak ada, itu masalahnya. Sampai di kita masih ada orang yang sombong dengan nasab, dengan kedudukan darah, suku, ras, macam-macam. Ya, sampai nggak tahu ya kalau zaman dulu. Ya kayaknya sih zaman sekarang masih ada yang juga punya keyakinan pokoknya lek wong Jawa aja sampai rabi mbek wong Sunda. Nah, gitu kan? Ya Mas, karena yang Jawa oh keselak, ada kasih minum ya. Karena yang dari suku A merasa lebih mulia, suku B juga merasa lebih mulia. Bahkan dahulu ya itu orang Jawa Timur yang agak ke barat seperti hanya saya ini, daerah Nganjuk, Medion, Ngawi, jangan sampai menikah sama Jawa Tengah yang paling pinggir timur. Ya Solo, Sragen, ya apa meneh nanti rabine pas udan, diyakini pegatan. itu masih ada sebagian yang pola pikirnya seperti itu karena merasa darah ini lebih mulia daripada darah yang lain. Kita punya keyakinan pokoknya wong sing luar kono ya mesti atos-atos ya, wangel dijak rembukan dan seterusnya, dan punya keyakinan bahwa semuanya itu buruk. Lah ini namanya sombong dengan nasab. Ya, sombong dengan nasab. Bicara dua ini ya, ini memang ada kacamata syariat, ada kacamata dunia sosial. Kalau kacamatanya syariat, maka kita memakai landasan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah. Nggak ada bedanya, Mas. Saya orang Jawa, di antara yang lain mungkin ada yang non Jawa. Ya, saya darah mungkin Jawa Timur, di sini banyak yang Jawa Tengah. Nggak ada bedanya. Ya, di mata syariat semuanya sama. Mau laki-laki, mau perempuan. Itu di sisi Allah juga sama. Yang beda hanya volume keimanan, ketakwaannya, amal solehnya. Tapi kalau bicara sosial, ya bicara sosial, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memberikan plot al-a'immatu min Quraisy. Kepemimpinan itu dari Quraisy. Ya, contohnya langsung dari Nabi. Nabi orang Quraisy. Beliau wafat digantikan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq orang Quraisy. Abu Bakar wafat digantikan Umar bin Khattab orang Quraisy. Umar meninggal digantikan Utsman bin Affan orang Quraisy. Utsman bin Affan wafat digantikan Ali bin Abi Thalib orang Quraisy. Ya, nanti keturunan Ali pun ya seperti hanya Hasan Husain sempat menjadi khalifah, itu pun juga dari Quraisy. Masa khalifah selesai diganti dinasti Umayyah.
Umayyah Al-Umawi itu marganya Utsman bin Affan, Quraisy. Bani Umayyah selesai, naiklah Bani Abbasiyah. Bersumber dari nasab Abbas bin Abdul Muthalib, Quraisy juga. Selesai masa ini, mulai perluasan Andalusia yang membuka sahabat-sahabat Quraisy. Bahkan nanti penaklukan Konstantinopel, itu pun juga masih ada darah-darah Umawi, yaitu darah-darah Quraisy. Ya, sampai Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti ada Imam Mahdi yang namanya sama dengan namaku, ayahnya juga sama dengan ayahku. Berarti Muhammad bin Abdullah itu juga dari nasabku, berarti Quraisy. Maka Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sama-sama madhab Syafi'i, punya keyakinan kepemimpinan tertinggi itu harus dari Quraisy. Baru kalau ada gubernur, menteri dari yang lain nggak masalah. Yang penting kepemimpinan tinggi harus Quraisy. Ini versi sosialnya. Contoh yang lain, tungkahul mar'u li arba'in. Perempuan, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, pertama adalah li jamaliha, limaliha, linasabiha, walidiniha. Bisa karena sudut pandang kecantikannya, hartanya, nasabnya, dan agamanya. Nasabnya masuk apa enggak? Masuk. Artinya dalam lingkup sosial, agama kita ngasih ranah, ngasih tempat untuk nasab. Cuma itu tadi, jangan sampai melebihi ketentuan syariat, jangan lebay, ya, jangan berlebihan, ya, sampai mengunggulkan satu suku dengan suku yang lain, itu yang terlarang. Tapi kalau hanya untuk sosial silakan, ya. Apalagi nantinya yang nomor 2 itu mencela nasab. Mencela ini ada 2. Mencela artinya meragukan, mencela artinya menghina. Ya, kalau menghina sudah paham ya, masuk ke sini ya. Kalau udah menghina berarti merendahkan, otomatis yang merendahkan pasti merasa sombong. Yang pertama meragukan. Apa ini contohnya meragukan? Contohnya ya Mas ya. Mas Iqbal, saya ini gini-gini keturunan keraton. Tuh, Allah, ya perasaan nggak kelihatan blas gitu. Itu namanya meragukan. Gini-gini saya nih masih keturunan Sunan Kalijogo loh. Ya, orang andel. Nah, ya kan? Ucapan-ucapan ini bernilai keraguan. Nggak boleh, Mas. Kalau ada orang menyatakan bahwa saya ini keturunan darah biru dan seterusnya, kita terima saja. Ya, kita terima saja. Dalam tanda petik seterusnya, njur nyapo. Gitu ya. Njur nyapo. Bahkan nanti kalau sampai ada orang yang menyatakan aku ini turunan Rasulullah loh. Yuk, njur nyapo. Gitu loh Mas, ya kan? Kita percaya aja njur nyapo. Ya. Kecuali kalau kita punya bukti otentik, kuat argumennya, kalau yang sedang ngomong itu pembohong. Biasanya ini dalam beberapa kasus. Contohnya kasus untuk warisan. Ya itu boleh tanya. Ya, umpamanya ada ya. Mas Jum mana nih Mas Jum? Oh, ada. Umpamanya enggak ada orangnya buat contoh iki piye ini ya. Nah, umpamanya ada si A. Ya. Si A bekerja di Solo. Kemudian ternyata nantinya berkeluarga di Solo. Usahanya lancar, pindah dia punya melebar ke Wonogiri. Ya, ke Wonogiri, dan ternyata dia nambah juga di Wonogiri. Ya kan? Ini contoh. Kemudian si A usahanya tambah lancar sampai buka Sragen. Ya, di Sragen juga punya lagi, ya. Dan antara si Solo dengan si Wonogiri, si Sragen nggak pernah ketemu. Ya, pinternya si A ini. Ya kan, dia manajemennya bagus sekali. Ya, pokoknya antara Solo, Wonogiri, Sragen nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia mati. Ya. Tiba-tiba dia mati.
Ya. Matinya mau di Solo. Maka otomatis sudah ada WA toh, mungkin ini tahu akhirnya dia mati, ini juga tahu. Akhirnya yang Sragen sama ke Wonogiri ke sini. Yang Solo kan kaget. Loh, ya kan? Perasaan ngancani saurepe ra nek koyo ngene. Kok ternyata hasil akhirnya seperti ini. Maka yang pihak Solo boleh tanya. Yang Wonogiri sudah punya anak, yang Sragen punya anak, saya ini keturunannya si A. Nah, itu boleh bertanya, boleh meragukan, mana buktinya? Ya, atau mungkin sampai tes DNA silahkan. Ya, itu diperbolehkan karena urusannya urusan nantinya waris. Atau yang berikutnya wakaf. Sama. Banyak di Indonesia kasus orang tua mewakafkan hartanya tapi nggak cerita ke anak-anaknya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, anaknya taunya ini masih harta kepemilikan, makanya kemudian ribut. Ya, maka ini boleh untuk menanyakan apakah benar mereka ahli waris, ya, termasuk dari keturunannya untuk hal-hal yang maslahat. Tapi kalau bukan perkara yang semacam ini, tidak boleh meragukan siapapun. Ya, arep ngomong apa wae silakan Mas, kita percaya saja, njur nyapo. Kenapa kok kita harus ada njur nyaponya? Karena tidak ada pengaruh dalam masalah syariat. Nasabnya siapa nggak ada ngaruh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, ya, man idda'a bi ghairi abihi, siapa yang mendakwakan dirinya, ya, meninterjas dirinya bukan ke ayahnya, ya, telat, ya kan? Padahal ini tadi mau tak kasih contoh kolam pemancingan di Solo, pemancingan di Sragen bisa, ya kan? Jadi apa namanya tadi sampai mana? Kalau umpamanya Rasulullah SAW jauh banget. Rasulullah bersabda siapa yang memperkenalkan dirinya mengaku-ngaku bukan ke ayahnya. Contohnya saya, ya nggak ada darah biru tapi ngomong saya ini darah keraton, saya ada keturunan sultan, wa huwa ya'lam, dan saya tahu, ya orang itu tahu, misalnya, maka fakot kafaro, kata Rasul, sungguh dia masuk ke ranah kekufuran. Jadi hati-hati Mas, jangan merasa, wah aku kok biasanya sekarang sosmed kan lumayan itu, bisa nipu, nggak ridho dengan keturunan bapaknya, dia lebih suka dengan anak sopo, anak artis, anak sopo, yaitu dapat ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu hujan, ya, termasuk amalan jahiliyah yang meyakini hujan karena bintang. Ya, kalau orang jahiliyah menyebutnya mutirna binau'i kada. Kita ini diberikan hujan karena bintang sesuatu. Ya, bintang A, bintang B, bisa matahari, bulan, galaksi apa. Itu kalau orang-orang jahiliyah. Dan sampai di masanya mana tadi? Musyrik Quraisy. Ya, jadi unik sekali orang musyrik itu kalau mendapatkan musibah, doanya ikhlas kepada Allah. Nggak mau main-main mereka. Tapi ketika dapat nikmat, salah satunya hujan-hujan di Mekah zaman itu nggak sebulan, nggak setahun, bisa 5 tahun sekali, bisa 10 tahun, 10 tahun, iya 10 tahun sekali. Ketika dapat nikmat, mereka hilang Allahnya, bahkan menyandarkan kepada gugusan-gugusan bintang. Ini yang pernah kita bahas, astrologi. Bukan astronomi ya, tapi astrologi. Ini yang dilarang. Maka kita diminta untuk menyandarkan kepada Allah, mutirna bifadlillah. Kita turun hujan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bintang. Dan masalah bintang ini banyak sekali. Ada yang versi Mesir, ini nggak masuk ke kita ini ya. Ada yang versi Persia, ini juga nggak masuk ke kita. Ada yang versi India, ini sebagian masuk kita, di Jawa jadi primbon, ya, astrologi India. Ada yang model sini yaitu Chinese, ya, dikenal dengan Shio, ya, dikenal dengan Shio, ya, itu sama, itu astrologi.
Kemudian Romawi yang biasa kita kenal dengan Sagittarius, Gemini, ya, zodiak, ya, itu sama, yaitu masuk ke dalam perbintangan. Ya, maka kalau masih ada di aplikasinya kayak gitu dihapus saja, Mas. Ya kan? Di Androidnya masih ada aplikasi itu, dihapus saja. Apa? Ini kalau sekedar baca, nih. Mending donasi ya. Kalau sekedar baca, ya para ulama sudah ngasih plot, orang sekedar baca pasti ada godaan penasaran. Ya, kalau sudah mulai sekedar baca itu pasti penasaran. Meskipun ada keyakinan saya nggak percaya. Disamakan dengan ketika kita, yaitu orang muslim-muslimah, mendatangi dukun. Mendatangi dukun atau peramal. Mamanya saya datangi ke dukun, apakah mesti meyakini apa ucapannya? Enggak. Bisa pula saya cuma pengen tahu aja, dukunnya sampai sejauh mana toh? Ya, kayak gitu aja, bisa jadi. Itu kalau datang saja 40 hari atau 40 malam sholatnya tidak diterima. Maka ulama zaman sekarang menyamakan ini dengan ini. Ya, sebagian menyamakan menyamakan ini dengan yang ini. Jadi kalau penasaran, mending nggak usah, karena penasaran itu udah godaan. Iya, apalagi ngepasi. Ya, apalagi ngepasi. Maka Mas, yang alumni Capjiki SDSB, ya kan? Ya, dulu di Kertosuro ya banyak, ya. Yang alumni SDSB orang cari nomor sampai datangi kuburan macam-macam kata dukunnya, yakin pamenya nanti ada 4 nomor. Ini yang salah cuma yang 1. Ya, entah yang akhir entah yang awal. Liyane bener. Supaya apa? Tambah yakin sama dukunnya. Tenan berarti. Kurang khusyuk aku wingi. Wah, kan? Kurang emang gitu, Mas. Itu setannya. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah itu udah ketemu dukun dari Yaman sana. Itu Rasul bertanya kepada dukunnya. Coba ramalkan apa yang ada dalam hatiku. Rasulullah saat itu membaca surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Dukun Yaman ini langsung ngomong gini. Duh, gitu toh. Khonnya nggak kena. Ya, artinya setan yang bantu memang. Bayangkan itu Nabi saja diramal 50% kena loh, Mas. Apalagi kita. Ya kan? Maka godaannya emang halus. Sekelas Nabi baca Ad-Dukhan itu, surat Ad-Dukhan itu dukunnya bisa ngomong. Duh, tapi khonnya nggak dapat. Cuma duhnya saja. Ini ada dalam Sahih Bukhari dijelaskan. Apalagi kita kur nomor salah siji mesti sesuke tekone. Wingi kur salah mburi tok, mbok meneh gitu terus. Itu godaannya. Ada hujan, itu jangan sampai kita punya keyakinan hujan ini ada karena wafatnya tokoh, karena lahirnya anaknya tokoh, atau gerhana karena dicaplok buta hijau, simbau reksone nesu, macam-macam jangan. Ini masuk ke dalam nujum, ya, perbintangan yang diharamkan, bahkan masuk ke dalam ranah kesyirikan. Kita katakan semua yang terjadi di alam ini atas kehendak dan atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, selamat akidah kita. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu masalah an-niyahah, ya. Ini termasuk amalan orang-orang jahiliyah. Apa itu niyahah? Niyahah itu berlebihan di dalam meratapi si mayit. Ya, nangis-nangis, bengok-bengok, sampai kemudian jambak-jambak rambut, sampai kemudian nampar-nampar muka atau wajah. Ya, itu disebut niyahah. Ya. Dan mohon maaf bagi yang mbak-mbak di sini, biasanya yang meratapi demikian itu yang perempuan, karena memang lebih terkuasai dengan perasaannya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan an-naihatu
falam tatub qabla mautiha, maka perempuan-perempuan yang melakukan niyahah. Ini maksudnya bukan perempuan saja, laki-laki pun kalau baperan ya sama aja masuk ke dalam riwayat ini. Belum tobat sampai matinya, tuqamu yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, hari akhir akan dibangkitkan dengan dipakaikan sirbalun min qatran au dir'un min jarab. Dipakaikan dua pakaian. Pakaian yang pertama dari tembaga yang dipanaskan. Itu pakaiannya. Tembaga dipanaskan suruh pakai, Mas. Itu pakaian yang pertama. Pakaian yang kedua, dirak. Baju ketika dipakai langsung gatelen gudiken. Ya, tergantung mau pakai yang mana. Ya, dua-duanya nggak ada yang enak. Maka niyahah ini sudah ada di zaman jahiliyah dan Islam melarangnya. Sedih-sedih biasa normal. Rasulullah meninggal Khadijah, beliau nangis. Ya, ibu-ibu susuannya meninggal, beliau nangis, tapi beliau tidak berlebihan, tidak sampai bengak-bengok dan semacamnya. Apalagi kalau sampai dibikin tim khusus digaji untuk nangis. Seperti ada di sebagian wilayah kita kayak daerah Tanah Toraja, keyakinannya kan gitu. Pokoknya harus ada yang sedih, ada satu regu, 10, 15 orang, ya digunakan untuk nangis. Orang nangis malah digaji. Ya, pokoknya kudu sedih-sedih, nanti setelah upacara adatnya selesai baru dikasih gajiannya. Nah ini 4 perkara kita ambil nomor 1 dan 2 untuk meragukan kenabiannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun langsung meluruskan bahwa beliau adalah pilihan dari Quraisy, Bani Hashim, Quraisy pilihan dari Kinanah, suku Kinanah, kemudian Kinanah pilihan dari Adnan, Adnan pilihan dari Ismail, Ismail putra dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada secara nasab lagi meragukan keistimewaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini awal kali kenapa kok sampai kemudian Al-Kahfi harus diturunkan. Rasul dicela dari sisi nasab, Rasul dihina karena banyak dongeng-dongeng kisah-kisah masa lalu seperti Nabi Yusuf. Orang Mekah nggak tahu itu kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, orang-orang nggak tahu. Apalagi selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang musyrik, tentang 4 ini, Rasulullah langsung mengiyakan, iya, akan dijawab. Rasulullah dalam kasus ini lupa tidak menyebut insya Allah. Dan Allah berikan peringatan, Jibril, malaikat Jibril nggak turun-turun, Mas. Ditunggu sehari, nggak turun, 2 hari, nggak turun, 3 hari, berhari-hari, bahkan lebih dari sepekan nggak turun. Maka Nabi Muhammad, lebih lagi dibully. Mana Jibrilmu? Ya kan? Orang isong kayak wahyu tuh aja boleh. Kowe pancen hapus-hapus kok. Ya, gara-gara Rasul lupa tidak mengatakan atau menyebut insya Allah. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi ada pembahasan insya Allah. Ya, dicontohkan yaitu Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu punya 100 istri, Mas. Jangan dibayangkan, Mas. Ini Nabi, ya kan? Dan syariat lah. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu punya 100 istri. Dan ini dalam beberapa riwayat seperti hanya dalam Al-Jami' At-Tirmidzi disebutkan setiap nabi dan rasul seperti Nabi kita, Nabi Muhammad, semua nabi dan rasul itu Allah berikan kekuatan 40 kali lipat dari manusia seluruhnya. Ya, atlet manapun ora enek sing ngalahne tetep. Ya, para nabi dan rasul itu orang yang terkuat di muka bumi ini. Nah, Nabi Sulaiman beliau punya cita-cita yang diungkapkan, aku akan menggauli seluruh istriku 100 dalam satu waktu, dalam satu malam, kemudian nanti akan hamil semuanya, dan nanti akan lahir laki-laki semuanya, dan nanti akan jadi panglima perang semuanya. Ya, niatnya bagus, karena nanti bisa menyebarkan agama tauhid ini. Tapi
Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Ketika ditegur sama penasihat istana, ya, salah satu menterinya, Nabi Sulaiman tidak mendengarkan itu. Maka Allah takdirkan ke 100 istrinya, dari semuanya itu yang hamil cuma 1 orang, 99-nya enggak. Ketika lahiran, ternyata 1 istri ini melahirkan anak khuntsa. Kalau bahasa fikihnya itu syibhur rajul. Bahasanya gimana ya? Ya lanang ora lanang, wedok ora wedok. Ya, itu bahasa kasarnya. Ya, namanya syibhur rajul, menyerupai laki-laki karena bukan laki-laki. Perempuan juga enggak. Ya, itu teguran Allah kepada Nabi Sulaiman. Imam Bukhari dalam kitabnya menyebutkan kalau seandainya Sulaiman alaihissalam menyebutkan insya Allah, maka Allah takdirkan 100 semuanya hamil dan 100 semuanya yang lahir laki-laki dan nantinya semuanya menjadi panglima perang. Ya, jadi sepele tapi ada timbangan besar dalam syariat masalah insya Allah. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk mewahyukan Quran surat Al-Kahfi sebagai bentuk perlindungan diri kita dari fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah agama, fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan Rasulullah SAW sampaikan masalah Dzulqarnain. Dan ini tipis sekali. Ya, tipis ceritanya. Kenapa? Karena di dalam Taurat juga ceritanya tipis-tipis. Di dalam Injil ceritanya juga tipis-tipis. Kalau sampai Rasulullah SAW lengkap menjelaskannya, maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Quraisy malah bisa mendustakan Rasulullah. Ya. Kemudian fitnah agama, ya, contohnya yaitu pemuda Ashabul Kahfi yang ada di awal-awal dari surat Al-Kahfi. Ada yang menyebut 3 orang, 4 sama anjingnya. Ya, atau 5 orang, 6 sama anjingnya, 7 orang, 8 sama anjingnya. Semuanya adalah rajman bil ghaib, semuanya adalah praduga. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya mereka menyelamatkan akidah sehingga masuk gua dan Allah kemudian tidurkan mereka 300 plus 9 tahun. Kemudian fitnah harta, yaitu cerita 2 pemilik kebun, yang satunya syukur, yang satunya mengkufuri nikmat. Akhirnya yang syukur tetap Allah berikan kesuburan kebunnya, panen dan seterusnya. Yang satunya Allah gagalkan dan Allah rugikan. Fitnah ilmu yaitu Dajjal dan semuanya nanti diperlihatkan oleh Dajjal. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, semuanya Dajjal bisa. Ya, semuanya. Mau fitnah harta, ya, mau fitnah kebun, Dajjal nanti lewat kebun yang kering, gersang, itu dia lewati, itu bisa subur. Ya, dan orang-orang yang melihat itu, ya, orang-orang melihat itu meyakini kalau Dajjal itu Tuhan, Rob. Maka mas, jangan punya satu sikap gumunan. Ndak kok ketemu Dajjal paling pertama jadi follower. Ya, karena rata-rata uang sing gumunan nanti jadi followernya Dajjal. Karena ya pasir jadi hujan, pasir jadi emas. Masya Allah, orang-orang semuanya terbelalak itu. Oh ini ya. Sampai ujungnya ada orang nggak percaya sama sekali. Sampai ujungnya ya, mana orang tuaku sudah mati. Mana kuburannya ditunjukkan. Dajjal pun kemudian dengan izin Allah, semuanya ini atas kehendak Allah, dibangkitkan dan hidup. Sampai kemudian anak ini meyakini kalau Dajjal memang Tuhan, karena bisa yang bisa menghidupkan siapa? Allah. Ya, makanya Dajjal kok bisa menghidupkan, berarti Allah, gitu loh keyakinannya. Maka puncak dari ilmu pada hakikatnya, puncak dari ilmu itu kan ketika bisa menghidupkan atau hidup abadi. Ya apa enggak, Mas? Ya kan, ilmu golek apa, gimana caranya orang itu bisa hidup abadi. Ya, lek ora sampai hidup abadi, setidaknya direndam sik uteke ndase to, ya, nanti bisa macam-macam lah. Intinya satu, gimana orang itu bisa hidup abadi. Sama. Dari dulu itu Dajjal Allah ciptakan untuk merusak ya ujian ilmu bagi manusia-manusia yang beriman dan yang tidak beriman.
Nah, jam berapa ini? Di sini ketutupan jamnya. 5:04, masih ada waktu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membantah semua pertanyaan yang diajukan oleh orang Yahudi sama orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Ada salah satu cerita juga yang kita akan jadikan sebagai apa istilahnya paralel dari beberapa kisah yang mungkin sudah menjadi puzzle ya. Yaitu salah satunya Ashabul Uhdud. Ashabul Uhdud. Bukan Ashabul Udud ya. Ashabul Uhdud ya. Ashabul Uhdud ini. Ya, ini memang awalnya ada raja bawahan Romawi orang Himyar. Namanya Dzun Nawas. Ya, orang Himyar. Himyar itu orang Yaman. Orang Yaman. Orang-orang Romawi dulu sama Persia sebetulnya sama ya, punya ahli sihir. Ya. Maka Dzun Nawas juga punya ahli sihir. Ya. Yang mana ahli sihirnya ini sudah mau mati, maka zaman dulu ya, sebelum Rasulullah diutus, itu terkadang Ifrit datang ke dukun-dukun, tahu dia udah mencuri berita langit, lek dukun itu meh mati, Mas. Ya, karena dulu jin-jin dari kalangan setan itu bisa mencuri berita langit. Ya, jadi Ifritnya tukang sihir ini ngasih kode awakmu meh mati. Maka kemudian tukang sihir ini bilang ke raja, tolong beasiswai sopo belajar sihir kepadaku. Masya Allah. Maka ketemu nanti bocah yang dibeasiswai untuk belajar sihir. Cuma perjalanan ke sini, umpamanya ini rumahnya ya. Perjalanan ke sini, di sini ada yang namanya rohib. Rohib dulu itu pandito, pendeta, Nasrani, tapi Nasraninya Nasrani tauhid maksudnya. Bukan kayak Nasrani sekarang, Trinitas bukan, tauhid. Ya, bertauhid, meyakini hanya Allah satu-satunya dan Nabi Isa adalah utusan Allah. Maka si bocah ini bocah atau sebutannya dalam riwayat Ghulam, ini sebelum ke sini terkadang nangkring di sini. Ya, terkadang kok apik men pelajarannya. Ya. Tapi nanti ujungnya ke sini sama tukang sihir ditanya, "Kenapa kok telat?" "Saya di sini dulu ngaji sama Ustadz Nasrani nih." Ya kan? Ustadz Nasoro dulu digebuki, Pak. Ya, dipukuli. Nanti ketika pulang, kadang mampir lagi, terus pulang, bapaknya tanya, "Kok pulang telat, Tole?" "Iya, tadi mampir ke sini." Ya kan? Belajar tauhid, ya kan? Masya Allah. Dipukuli juga sama bapaknya. "Kowe iki dibeasiswai sing linier ngono lho." Ya kan? Jadi kan sihir mosok ketemu tauhid kan ra linier. Ya kan? Harus linier. Sihir ya sihir wae, ya kan? Jangan bercabang, ya. Ini bahasa cerita loh, Mas ya. Akhirnya dipukuli. Kemudian tanya ke rohibnya ini bagaimana solusinya. Dikasih solusi, kalau kamu telat datang ke sini, bilang dapat kerjaan dari bapak. Kalau kamu telat pulang, bilang ke bapakmu, ya kan, dapat PR dari tukang sihir. Jadi akhirnya nggak tahu kalau sinau di sini. Sampai suatu ketika, Dzun Nawas ini punya anak-anak buah yang sedang sakit. Di antaranya yaitu kebutaan, buta, Mas. Kemudian tukang sihirnya diminta untuk mengobati gagal. Sampai anak-anaknya ini, menteri-menterinya ini datang ke rohibnya ini dan dengan izin Allah sembuh. Wah, berarti saktian mana ini? Wah, saktian ini kan? Rajanya nggak terima, tukang sihir nggak terima. Akhirnya si rohibnya ini dibunuh. Dan ternyata dari sini tahu Ghulam ini menjadi muridnya ini. Wah, kamu ternyata jadi muridnya si rohib. Akhirnya Dzun Nawas ini minta si Ghulam untuk dijatuhkan dari gunung yang tinggi sama Al-Guju itu.
Ya, dibawa ke gunung. Gunungnya bergetar, Al-Gujunya melusuk semua mati, Gulamnya selamat. Datang ke kerajaan. Assalamualaikum Raja, ya kan? Loh, kok bisa urip? Wah, ya bukan kehendak Allah. Saya mati, saya nggak mati. Kemudian diminta membawa ke lautan. Ya, Al-Guju bawa. Ombak tinggi, ndelep semuanya, si Gulam selamat. Datang lagi ke kerajaan. Loh, ini saya urip terus. Ya, kalau pengen membunuh aku, maka pancunglah, saliblah aku di tengah lapangan. Kemudian panahlah aku sambil engkau ucapkan Bismillah wa Rabbul Ghulam. Dengan atas nama Allah Tuhannya bocah ini. Dengan persaksian seluruh warga kerajaan. Maka berkumpullah di lapangan itu 70.000 kaum masyarakat. Ya, daerah Himyar Yaman ini. Kemudian si Ghulam ini dipanah oleh rajanya sambil berkata dengan asma Allah, Bismillah wa Rabbul Ghulam, si bocah ini akhirnya meninggal dunia. Tapi hikmahnya 70.000 ini semuanya bertauhid, masuk agama Nasoro. Wah, tambah ruwet. Lagi kok piye? Siji mati 70.000. Wah, ini cepat sekali nih naiknya ya. Apa namanya, peningkatannya, ya kan? Sekali panah bisa untuk 70.000. Akhirnya si raja ini bikin ukhdud. Ukhdud itu kubangan, Mas, parit. Ya, parit. 70.000 ini dicemplungkan ke sini semuanya. Maka kemudian turunlah ayat was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, ya. Dan wa qutila ashabul ukhdud, dibunuhlah semua orang-orang yang di gali parit tadi. Sing selamat ke ruang siji, Mas. Dan ini bisa kabur ke daerah Syam. Karena Dzunnawas Himyar ini di bawah kekuasaan Syam, Romawi. Ketika ini lapor ke Raja Syam, ya, yang paling dekat dengan Syam saat itu Habasyah. Ya, yang rajanya bergelar Najasyi. Raja yang super adil. Bahkan nanti di zaman Rasulullah pun juga super adil. Ketika Najasyi dilaporkan oleh satu orang yang selamat ini, langsung beringas, kurang ajar sekali ini. Ya, Dzunnawas kok berani-beraninya menghabisi rakyatku karena di bawah kekuasaan Syam. Maka dikirimkanlah dua panglima besar. Ya, dua panglima besar, yang pertama bernama Aryab, yang kedua bernama Abraha. Ya, dua panglima ini diminta datang ke Himyar dan menghabisi Dzunnawas, dan akhirnya Dzunnawas selesai umurnya di situ. Ya, lebih tepatnya di lautan Aden. Ya, di Yaman ada daerah Aden, itu daerah bawah. Ya, di laut Aden itu mati. Akhirnya dua panglima besar ini, ya, di bawah Habasyah, Aryad sama Abraha, pengen akulah pahlawannya. Akhirnya mereka malah tanding berdua. Dan terbunuhlah ringkasnya Aryad. Abraha menang. Cuma menangnya rodok pukil, Mas. Ya, di saat duel Abraha sudah ngasih kode anak buahnya nusuk dari belakang Aryad. Sehingga Aryad mati, tapi ada sisi Mas? Sisi pukilnya, liciknya ya. Akhirnya cerita Abraha ini yang mukili sama-sama panglima, ya, ini juga diterima oleh Raja Habasyah Najasyi. Maka sebelum tahu keputusannya, Abraha langsung ngirimin surat, stempelnya unyeng-unyeng, Mas. Ya, stempelnya bukan stempel surat, unyeng-unyeng, tahu unyeng-unyeng, ubun-ubun ya. Artinya apa? Asalkan Najasyi mau memaafkan, ya, pokoknya saya siap diapain, dibunuh pun siap, ya, tapi lebih minta maafnya.